Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Angelin Marinka dengan NIM 210811020036. Saat ini saya akan memaparkan dari materi bab 1 sampai 4 yang telah saya rangkum dalam mata kuliah asas-asas manajemen. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, hakikat manajemen. Yang kedua, perkembangan pemikiran manajemen. Yang ketiga, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang keempat, perencanaan. Kita masuk pada yang pertama, yaitu hakikat manajemen. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, definisi manajemen, fungsi manajemen, dan tujuan manajemen. Definisi manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Fungsi manajemen adalah bagian dari proses perencanaan, organisasi, koordinasi, serta pengendalian sumber daya supaya tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Tujuan manajemen adalah untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin dengan mendayagunakan seluruh aspek pendukung berupa sumber daya manusia, aset, dan finansial yang telah diatur sesuai perencanaan. Mengapa kita perlu memahami hakikat manajemen? Karena hakikat manajemen sangat penting. Yang pertama, manajemen merupakan pengatur atau pelaksana dalam sebuah kegiatan yang kita lakukan. Dalam sebuah kegiatan administrasi itu, baru sekedar konsep atau gagasan, sedangkan manajemen itu berupa action atau yang melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, manajemen memanfaatkan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Contohnya yaitu dalam pengorganisasian pasti dibutuhkan banyak sumber daya manusia yang diberikan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contohnya di perusahaan ada direktur, manajemen, staf, karyawan, dan lain-lain. Yang ketiga, dengan manajemen yang baik, kita dapat mengurangi biaya operasional, karena dalam manajemen ada yang dikatakan perencanaan, kita dapat merencanakan biaya yang akan dikeluarkan dalam membuat suatu usaha. Kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu perkembangan pemikiran manajemen. Ada 5 perkembangan pemikiran manajemen menurut Benowitz. Yang pertama, aliran manajemen klasik. Pemikiran ini berkembang selama revolusi industri, masalah-masalah baru sehubung sistem yang berlaku di pabrik bermunculan. Manajer relatif mengalami kesulitan sehingga mereka mulai menguji sejumlah solusi. Dan hasilnya, teori manajemen klasik terbentuk lewat upaya menemukan cara terbaik guna mengerjakan dan manajemen pekerjaan. Yang kedua, teori manajemen perilaku. Teori manajemen behavioral kerap pula disebut gerakan hubungan manusia sebab menekankan dimensi manusia dalam pekerjaan. Teoritisi behavioral yakni bahwa pemahaman yang lebih baik atas perilaku manusia dalam bekerja seperti memotivasi, konflik, harapan, dan dinamika kelompok akan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, aliran manajemen kuantitatif. Aliran manajemen kuantitatif adalah hasil dari riset yang diadakan selama Perang Dunia II. Pendekatan kuantitatif atas manajemen melibatkan penggunaan teknik-teknik kuantitatif seperti statistik, model informasi, dan simulasi komputer untuk membaguskan proses pembuatan keputusan. Yang keempat, aliran manajemen kontingensi. Aliran manajemen kontingensi dapat dirangkum sebagai pendekatan semua tergantung pada tindakan manajemen yang diharapkan dan pendekatan yang digunakan bergantung pada situasi. Sebab itu, aliran kontingensi juga disebut aliran situasional. Aliran ini muncul sebagai hasil riset tahun 1960 dan 1970 dan sekaligus selaku penolakan atas aliran saintifik. Fokus riset-riset tersebut pada faktor-faktor situasional
yang mempengaruhi struktur organisasi dan gaya kepemimpinan di aneka situasi berbeda. Dan yang terakhir, yang kelima, aliran manajemen kualitatif. Aliran manajemen kualitas adalah konsep menyeluruh seputar leading atau operating suatu organisasi. Ia dimaksudkan guna meningkatkan performa kerja organisasi secara terus-menerus dengan fokus pada customer seraya sensitif terhadap kepentingan para stakeholder. Dengan kata lain, konsep manajemen kualitas fokus pada manajemen organisasi secara total guna menghadirkan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kenapa kita perlu mempelajari sejarah perkembangan manajemen? Karena mempelajari sejarah perkembangan manajemen sangat penting bagi kita untuk dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana manajemen itu telah berlangsung pada masa lalu, bagaimana kemudian manajemen tersebut berkembang, prinsip-prinsip apa yang dikembangkan pada masa lalu, dan bagaimana manajemen tersebut berlangsung dewasa ini. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Tahapan pemecahan masalah ada 5. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, analisa masalah. Yang ketiga, perencanaan pemecahan masalah. Yang keempat, mengambil keputusan terkait solusi yang tepat. Dan yang terakhir, mengambil tindakan. Pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan satu pilihan terbaik. Dan yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Langkah-langkah proses pengambilan keputusan ada 6. Yang pertama, identifikasi keputusan. Yang kedua, kumpulkan informasi. Yang ketiga, identifikasi alternatif potensial. Yang keempat, analisis semua bukti. Yang kelima, pilih opsi. Dan yang terakhir, ambil tindakan. Jenis-jenis pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, keputusan strategis. Keputusan ini untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Yang kedua, keputusan administratif atau taktik. Keputusan ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, contohnya keuangan dan teknik. Dan yang terakhir, keputusan operasional. Keputusan ini berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Salah satu teknik yang sangat mudah untuk bisa dikembangkan adalah teknik lateral thinking dan analisa SWOT yang membantu pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Seperti yang tertera pada gambar di samping ini. Berpikir secara analitikal ada 4, yaitu cara berpikir tradisional secara logika, berurutan mengikuti langkah-langkah tertentu, memilih dari ide-ide yang ada, harus benar hasilnya di setiap tahapan. Pemikiran analisis SWOT ini adalah pendekatan klasik tetapi powerful untuk membantu menilai kekuatan atau kelemahan perusahaan, provisi bisnis atau gagasan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan pemikiran lateral adalah cara berpikir yang fokus dan dengan sengaja bisa melompat ke tahapan berikutnya, menghasilkan ide-ide baru, dan tidak harus benar hasilnya di setiap tahapan. Pemikiran lateral atau lateral thinking adalah cara menghasilkan ide-ide dan memecahkan masalah dengan melihat situasi dan masalah dari cara pandang atau perspektif yang berbeda. Ini adalah kemampuan untuk berpikir secara kreatif, outside of the box. Kita masuk yang keempat, yaitu perencanaan. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, definisi perencanaan, proses perencanaan, pentingnya perencanaan, dan prinsip perencanaan. Definisi perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan atau decision making untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehubungan dengan pokok pertanyaan apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa.
Yang ketiga, pentingnya perencanaan. Karena perencanaan memberikan pandangan bagi organisasi mengenai tindakan apa saja yang harus mereka lakukan demi tercapainya tujuan, termasuk di dalamnya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga tujuan terrealisasi. Hal ini akan membantu organisasi menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Prinsip perencanaan. Ada 8. Yang pertama, planning harus membantu tercapainya tujuan. Yang kedua, planning harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen. Yang ketiga, perencanaan harus mencakup seluruh kegiatan. Yang keempat, perencanaan harus ada alternatif baik menyangkut bahan, waktu, tenaga, kerja, biaya, dan sebagainya. Yang kelima, perencanaan harus mempunyai nilai efisiensi dan penghematan. Yang keenam, perencanaan harus jelas dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh, perencanaan harus disesuaikan situasi dan kondisi. Dan yang terakhir, perencanaan harus mempunyai strategi. Jenis-jenis perencanaan. Ada 3 poin penting. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup dan terbagi atas 3 rencana. Yang pertama, rencana strategis. Perencanaan ini yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Yang kedua, rencana taktis. Perencanaan ini yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama. Yang ketiga, rencana terintegrasi. Perencanaan ini yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Dan poin kedua yaitu perencanaan berdasarkan tingkatan. Terbagi atas 3. Yang pertama, rencana induk. Perencanaan ini yang fokus kepada kebijakan organisasi di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya yang luas. Yang kedua, rencana operasional. Perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Yang ketiga, rencana harian. Perencanaan ini yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Dan poin yang ketiga adalah perencanaan berdasarkan jangka waktu. Terbagi atas 3. Yang pertama, jangka panjang. Perencanaan ini yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun. Yang kedua, jangka menengah. Perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5-7 tahun. Dan yang terakhir, jangka pendek. Perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun.